Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Aplikom. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan tugas pertemuan 6 dan 7. Saya Juliana Fadila dengan NIM 050202200048 akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi Google Meet. Aplikasi Google Meet ini merupakan sebuah aplikasi penghubung antar seseorang yang memiliki jarak jauh. Jadi, aplikasi ini kelompok kami manfaatkan sebagai aplikasi penghubung, di mana ketika kita sudah pulang kampung mungkin ya, kita tetap bisa untuk berdiskusi dengan adanya aplikasi ini. Nah, jadi cukup mudah ya dengan menggunakan aplikasi ini dengan share link yang ada di sini. Kemudian nanti semuanya bisa mengakses untuk masuk. Nah, selain untuk diskusi, kita juga dapat melakukan presentasi. Misal ya, pada waktu diskusi membutuhkan hal apa mungkin yang ingin ditampilkan, jadi kita lihat sama-sama gitu. Nah, bisa dengan ini, caranya gini, dan seluruh layar Anda diklik, kemudian share. Nah, ini sudah muncul ke teman-teman semuanya yang mengakses link ini. Misalnya gini, dalam studi kasus kami. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Tuh. Baik, jadi begitu ya teman-teman penjelasan mengenai Google Meet ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya pada aplikasi Trello ya teman-teman. Jadi aplikasi Trello ini dapat kita manfaatkan sebagai pengingat. Selain itu, dengan aplikasi Trello ini kita dapat menyusun dengan rapi antara penugasan dengan waktu. Jadi teman-teman, yang pertama, to do ini penugasan apa yang akan kita kerjakan. Kemudian yang doing ini untuk yang sedang kita kerjakan, kalau doing ini sudah selesai. Jadi bisa kita atur ya. Misalnya yang di to do itu pembahasan, ini di save. Kemudian ada waktunya juga. Nanti saya jelaskan juga. Kemudian untuk yang doing, misalnya yang kita kerjakan mencari referensi. Nah, sudah seperti ini. Kemudian misalnya belum ada yang selesai ya. Atau yang selesai misalnya ini, mencari judul. Nah, mencari judul. Nah, kita bisa mengatur waktu sebelum deadline-nya itu di timeline ini, di timeline. Nah, jadi seperti ini. Misal tanggal 25 misalnya. Jadi gini, tadi yang doing itu mencari rumusan masalah. Nah, kita atur 5 jamnya, misal jam 12.00 Nah, sudah seperti ini. Kita kembali ke board. Nah, misalnya kalau ini memang sudah selesai, kita dapat langsung pindah ke done-nya. Selesai. Tandanya adalah selesai. Lah, seperti ini pindahnya. Gini. Jadi, karena ada aplikasi ini,
kita bisa lebih teratur dalam mengerjakan tugas studi kasus kami dan dapat menyesuaikan sebelum deadline yang diberikan. Karena ada timeline-nya, ada ini, jadi lebih tertata rapi gitu untuk studi kasus kami. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tunufus, selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Search ya. Jadi, Google Search atau yang sering kita sebut dengan Google, yakni suatu aplikasi yang membantu kita dalam mencari dan menemukan informasi sesuai kebutuhan kita. Seperti ini ya, seperti contoh, saya lagi membutuhkan referensi untuk studi kasus kelompok kita, yakni nih, pembatalan sepihak akad COD. Nah, di sini saya sudah menemukan referensi-referensi yang sudah sudah diberikan dari Google Search ya, seperti pembatalan sepihak pada transaksi jual beli, lalu ada pembatalan akad pada sistem cash on delivery dan lain sebagainya. Jadi kegunaan dalam Google Search yakni ya membantu kita dalam mencari referensi-referensi yang kita butuhkan atau sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Seperti ini ya, kita buka yang ini. Nah, pada ini kita bisa mendownloadnya di sini, atau kita bisa juga membacanya. Ini salah satu bentuk referensi yang Google berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis pembatalan sepihak akad Shopee COD oleh pembeli terhadap kurir. Yang mana dalam analisis kita ini kita menggunakan media atau aplikasi berupa Google Dokumen. Di sini kami bisa mengakses bersama-sama atau mengedit dan menambahkan suatu materi yang mana walaupun kita berbeda tempat, kita bisa mengaksesnya dengan kita menyebarkan link. Dan dengan cara itu kita bisa mengeklik di sini, bagikan, dan bisa kita salin link di sini. Di dalam Google Documents ini juga kita bisa menggunakan fitur yang mana bisa mengecek tentang ejaannya apakah sudah benar atau belum. Dan juga kita juga bisa langsung menggunakan pintasan langsung ke Google Drive kita. Kemudian dari sini kita klik di sini, lalu bisa langsung klik lagi di drive saya. Ini kita bisa langsung tambahkan pintasan. Bentar. Baik. Di sini juga kita bisa menambahkan aplikasi yang lain, yaitu seperti aplikasi Zotero. Aplikasi Zotero ini bisa kita gunakan untuk menambahkan footnote seperti ini. Seperti di bawah ini contoh dari penggunaan aplikasi Zotero, penambahan aplikasi Zotero. Dan tentunya dengan menggunakan aplikasi Google Dokumen ini, kita bisa lebih mudah dalam mengaksesnya dimanapun dan kapanpun dan dengan siapa saja yang ingin kita beri akses untuk mengedit
dan menambahkan suatu materi di dalam kajian ini. Di sini sudah dicantumkan mengenai pendahuluan, masalah konsep atau tinjauan pustaka, serta pastinya terdapat pembahasan mengenai analisis yang akan kita buat. Dalam analisis akad Shopee, pembuatan akad Shopee ini terdapat 4 rukun jual beli, yakni penjual dan adanya pembeli, adanya barang, dan terakhir adanya simbol. Dan pembatalan sepihak yang dilakukan customer ini di Indonesia memang sering terjadi. Sebenarnya di dalam hukum Islam, pembatalan akad Shopee ini bertentangan dan tidak memenuhi akad. Tetapi di lain hal, apabila pembatalannya itu terjadi memang terdapat adanya kerusakan barang yang di luar kuasa dari penjual, maka sebenarnya bisa diatur kembali. Dan di Google Docs ini juga kita bisa mengaksesnya lebih mudah karena bisa lewat handphone atau smartphone atau bisa lewat laptop atau komputer. Tetapi penggunaannya memang harus secara online. Nah, kendalanya yakni apabila kita tidak mempunyai data seluler, maka kita tidak bisa mengaksesnya. Dan pembaharuan dari apa yang ingin kita cantumkan di Google Docs tersebut tidak bisa tercantum karena memang harus secara online. Tuh. Baik, selesai pembahasan dan penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan materi aplikasi komputer, yaitu Google Slide. Gimana sih cara kita untuk kelompok 5 membuat Google Slide dari aplikasi Google? Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan dengan saya sendiri, Farjan Firmansyah dari 050202 Baik, kita lanjut bagaimana cara membuat bagaimana cara kita membuat PPT atau Google Slide dari aplikasi Google. Yang pertama, kita klik Chrome kita, website Chrome kita, dan ini thumbnail awal. Terus kita cari icon Google Apps itu 9 yang di pojok kanan atas, dan kita scroll icon Slides atau yang disebut Google Slides. Baik, kita klik. Menu yang di atas itu merupakan contoh dari aplikasi Google sendiri, dan yang di bawah ini yang presentasi terkini ini merupakan PowerPoint yang sudah saya buat dari mata kuliah yang lain. Baik, untuk menunjukkan tutorial penggunaan Google Slide, kita perlu ketahui dahulu kita bisa menggunakan halaman kosong ini ataupun menggunakan template lain atau misalnya contoh lain dari penyedia template PowerPoint atau Google Slide. Baik, selanjutnya saja kita klik halaman kosong tersebut. Kita tunggu. Baik, ini merupakan tampilan dari Google Slide. Yang di halaman tengah ini merupakan contoh kosongan, merupakan lembar kerja kosong yang kita gunakan untuk membuat Google Slide. Dan di samping kanan merupakan template atau contoh dari aplikasi Google sendiri. Baik, kita gunakan yang warna oranye ini. Kita tunggu, dan ini merupakan tampilan halaman kerja dari presentasi Google Slide, di mana ini ada dua kolom ya. Kita sesuaikan dengan
tugas kita yang ada di Applikom ini itu ditambahkan judul. Namun dari kelompok kita sudah membuat Google Search sendiri yang dimana memang sudah jadi. Ini merupakan lembar presentasi kami dari kelompok kami. Presentasi Google Search kami yang sudah kami buat totalnya ada 16 slide, dan di dalam Google Search kami sedia daftar isi pendahuluan masalah konsep metode pembahasan dan kesimpulan. Mungkin kita cukupkan terkait bagaimana kita tutorial membuat Google Slide dari aplikasi Google. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flowchart melalui salah satu aplikasi, yakni Draw.io. Aplikasi ini bisa kita search di Google, Draw.io. Nah, jadi Draw.io atau diagrams.net ini merupakan suatu software yang bisa digunakan untuk membuat diagram, seperti flowchart dan lain sebagainya. Nah, caranya tinggal klik di kalimat atas ini, add.diagrams.net. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui dan juga perlu di-note sama teman-teman semua. Jadi untuk menggunakan diagrams.net ini, Draw.io, itu kita harus menggunakan akun Google. Jadi pastikan browser teman-teman itu sudah login, mau Mozilla, Chrome maupun Microsoft Edge dan lain sebagainya, itu sudah login akun Google teman-teman. Dari sini kita bisa pilih akun Google-nya, teman-teman ini sudah ada di saya. Nah, terus di sini kita sudah lihat ya, dia sudah terintegrasi dengan Google Drive. Di sini kita bisa bikin baru atau edit yang sudah ada. Nah, di sini kita buat baru. Terus di sini banyak template yang bisa kita pilih ya. Nah, kali ini kita pilih yang blank diagram, terus rename filenya. Terus di sini juga ada format, biarin aja. Kita pakai default Draw.io. Terus klik create. Nanti muncul video seperti ini, kalian bisa pilih ya. Kalau mau taruh di folder Google Drive kalian biar lebih rapi, pilih no tick folder. Kemudian nanti pilih folder directory folder kalian, diklik terus klik save. Kita tunggu, nanti muncul workspace blank kita seperti ini. Nah, ini sudah kita bisa edit ya. Jadi ini software Draw.io atau diagrams.net ini gratis ya, open source, jadi kita bisa edit semua kita di sini. Nah, nanti di bagian kiri itu ada banyak menu, salah satunya dari general ini kita bisa expand untuk menu flowchart ya, kolom flowchart kita, mulai dari ada ellipse ini untuk terminator, start atau memulai untuk mengakhiri satu flowchart, kemudian ada decisions, ada proses dan lain sebagainya. Terus nanti gimana caranya, kita tinggal drag and drop aja atau klik gitu ya. Nah, terus kita resize, terus kita bisa edit warna sebelah kanan ini, dan kemudian kita tambahin text. Nah, tinggal edit, klik 2 kali. Kalau kurang besar kita atur di sebelah kanan sini, bisa atur font, bisa atur size, alignment, bold, italic, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Kali ini saya akan menunjukkan diagram atau proses yang kita bikin. Kami bikin, kelompoknya bikin, dan ini sudah kita masukkan di drive ya, Google Drive. Kita open. Setelah dibuka muncul seperti ini. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi judul kita adalah pembatalan angka Shopee dewan pembeli terhadap buruan. Nah, di sini untuk terminator kita untuk mengawali itu ada teknologi. Base-nya adalah teknologi. Kemudian inputnya e-commerce. Inputnya. Kemudian prosesnya adalah kita proses menggunakan di Shopee, satu platform e-commerce. Ada banyak platform e-commerce, tapi salah satu yang kita gunakan adalah Shopee.
Nah, kemudian nanti masuk ke metode yang kita gunakannya apa sih? Jadi kita pakai kualitatif, itu penjelasan, tidak menggunakan kuantitatif yaitu berupa pengolahan data, tapi kualitatif, penjelasan mulai wawancara, interview, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk di sini ada decision. Pertama, decision awal adalah COD. COD ini ada yes atau true. If true, itu barang diterima dan uang diberikan terhadap penjual. Terus COD, if false atau no, and itu barang tidak diterima dan barang dikembalikan kepada penjual. Itulah yang akad ini, if true, maka ini diperbolehkan. Akad COD ini itu diperbolehkan, dan if false atau no itu dilarang. Kemudian endingnya adalah dan menurut di akhir adalah kesimpulannya nanti seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.